Itu Wahyu 21 ayat 3. Dan impact-nya kepada community ayat 4. Apa yang terjadi? Dan ia bersama kita, bukan? Karena menyatu toh tadi itu akan memerintah di bumi sebagai raja, akan menghapus segala air mata dari mata manusia. Bahkan maut pun tidak ada lagi. Jadi di mana ada gereja yang benar, maka gereja itu harus membuat orang di sekitar gereja itu ada tidak bisa menangis lagi. Kenapa ini nggak pernah dibahas oleh gereja? Ayo, kalau saudara membaca Kisah Rasul sampai habis, maka kita akan ketemu satu kalimat bahwa gereja adalah satu kumpulan orang yang bring impact to the society, to the community. Di mana ada gereja, orang tidak boleh menangis lagi. Ini rahasia ini membuat saya, kenapa waktu saya Tuhan suruh ke Papua, saya nggak langsung buka gereja. Karena hobi saya bukan buka gereja. Karena buat saya di mana ada gereja, saya harus lihat dulu. Saya akan cari dulu apa yang membuat orang-orang di situ, community itu menangis. Itu apa? Nah, waktu saya tiba di Papua bulan April tahun 90 yang lalu, saya meneliti selama 14 bulan, saudara. Setahun lebih 2 bulan. Apa yang membuat orang Papua nangis? Ternyata mereka itu nggak pintar. Tanah mereka begitu kaya, tapi mereka nggak bisa apa-apa. Saudara, Freeport itu ngambil emas di Papua satu hari itu 2 ton emas, 2000 kilo satu hari. Saudara. Betapa kayanya tanah itu. Mereka nangis karena mereka nggak pintar. Maka kami hadir untuk menghapus air mata mereka dan memintarkan mereka. Jadi di mana ada gereja, harusnya gereja lihat dulu community itu apa yang terjadi, yang buat mereka nangis itu apa. Nah, kita datang untuk menghapus air mata karena Papa akan diam bersama mereka, dan kita membawa Papa itu hadir ke dunia ini. Maka itu dengan adanya global warming, jangan takut. Buat kita itu makin bersuka. Kenapa? Lihat ayat 1-nya sekarang, bagian terakhir. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Manusia sudah capek dengan yang lama. Betul? Manusia mau cari yang baru. Langit itu bicara sistem. Lihat Amerika goncang, hanya health systemnya sedang diubah aja, bingungnya luar biasa seperti ini. Salah satu kota di Virginia. Kota apa itu ya? Ternyata sudah 25 tahun. Sejak tahun 83 mulai ada satu gereja itu membuka klinik, sekarang sudah bercabang begitu banyak, untuk orang-orang yang nggak punya insurans. Nah, sekarang gereja ini sedang dibawa ke Senat untuk dipelajari. Kok bisa kamu bertahan 25 tahun? Di cover oleh gereja. Caranya patungan. Semua anggota gereja itu, yang dokter anggota gereja itu, lalu yang farmasi, yang apa itu bergabung, saling nolong. Orang operasi, orang apa saja di Virginia. Nah, ini sekarang kasus ini sedang naik karena kan lagi bingung sekarang ini. Stafnya Obama mau pakai cara apa? Nah, ternyata bisa. Ada gereja bisa jawab yang di community itu. Dan gak main-main 25 tahun. Sampai mengherankan. Tanpa insurans datang orang-orang itu. Gereja itu jadi gereja besar sekarang. Anggotanya ribuan. Karena orang-orang yang merasa tertolong itu datang. Nah, itu yang jadi jawaban. Ada sistem yang baru yang diubah. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Nah, yang mengganggu pikiran saya ada kalimat berikut ini. Kalau langitnya lenyap, buminya lenyap. Ngapain Papas dengan implisit, dengan tegas menyebutkan maka apanya nggak ada lagi? Kalimat terakhir apa? Maka apa? Laut pun. Nah, kan itu otomatis. Kalau langitnya nggak ada, buminya nggak ada, kan lautnya otomatis nggak ada juga. Kenapa Papa sebut ini khusus? Justru adanya global warming, ayat ini terjawab. Kenapa jawabannya? Dunia kan takut kalau kutub utara, kutub selatan mencair. Ya atau tidak? Nah, seharusnya itu memang harus bersyukur. Maka itu hanya kitab suci kita, satu-satunya buku yang bisa menjawab. Ada harapan dalam global warming. Kenapa? Karena kutub utara, kutub selatan
itu unik. Bagaimana di Laut Asin ada bongkahan es yang luasnya lebih gede dari Amerika Kanada digabung. Itu kan air tawar. Air tawarnya dari mana? Betul nggak, saudara? Nah, kembaliannya Alkitab bisa jawab. Nah, itu gereja bacalah banyak buku, ikuti berita supaya kita tahu dan menjawab dunia ini. Yang menjawab hanya Alkitab. Kalau saudara baca Kejadian 1 dari ayat yang keempat sampai ke-6, kan waktu itu Papa memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Dalam bahasa Indonesia pakai kata cakrawala, bahasa Indonesia firmament. Nah, jadi dulu dunia ini ada lapisan air. Lapisan itu yang menahan ultraviolet matahari masuk ke bumi. Tapi karena kejahatan manusia di zaman Nuh, air itu dipindahkan oleh Papa ke dunia. Ditumpahkan, jadi itu bukan hujan. Kalau cuma hujan, nggak mungkin banjir sebumi, saudara. Tapi itu air itu yang dari atas itu diturunkan. Banjirlah bumi ini. Nah, waktu airnya sudah memenuhi bumi, bagaimana cara Papa membuangnya? Dibekukan di utara dan selatan. Maka itu setelah Nuh keluar dari Bahtera, heran, dia nyimpan air anggur kok berarak, ada fermentasi. Dari mana? Dulu nggak ada. Nah, karena ultraviolet matahari masuk ke bumi. Dan karena itu juga umur manusia jadi pendek. Yang tadinya sampai 700-800 tahun jadi cuma 120 tahun maksimal. 3 hari lalu, orang tertua di dunia umur 115 tahun baru meninggal. Orang tertua di dunia. Jadi sekarang ini Papa sedang mencairkan kutub utara, kutub selatan. Untuk nanti dinaikkan kembali ke udara sana. Sehingga bumi kan berubah iklimnya. Jadi nggak ada winter, nggak ada summer, nggak ada fall. Semuanya jadi sejuk iklim sedunia. Wah, enak sekali. Dan itulah pemerintahan di dunia ini, saudara. Jadi kalau kita lihat Alkitab itu menarik sekali. Ada harapan. Yang mana orang takut. Cuma satu ini. Ini belum diakui. Sebentar lagi akan diakui oleh dunia. Karena tidak ada buku lain yang pernah menuliskan itu. Kecuali kitab suci kita. Maka itu percayai dia ini. Ini firman, ini buku yang luar biasa. Ya, percaya betul-betul. Jangan meragukan isinya. Serius percaya. Karena kalau percaya, hidup ini berubah ini. Saudara, semua masalah terjadi di namanya otak ini. Betul nggak? Maka itu kalau orang itu pintar saja tanpa Tuhan, dia itu jadi bodoh. Betul tidak? Karena nggak ada Tuhan, dia jadi takut sendiri. Kalau kita pintar dengan Tuhan, wah itu luar biasa. Kita akan menemukan kebenaran-kebenaran ini. Tapi bongkar lagi kitab suci saudara tentang akhir zaman soal kerajaan. Jadi mulai hari ini mau hidup sebagai dengan mental kerajaan itu. Tuhan memberkati saudara semuanya. Jadilah pemenang yang hebat. Amin.